Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Resinata Sumanda. Pada pertemuan kedua ini, pembahasan tentang kokurikuler, kita akan bahas tentang pentingnya kokurikuler dulu. Nah, pada panduan pelaksanaan kokurikuler, dalam upaya mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju, pendidikan bermutu untuk semua adalah komitmen yang harus selalu dipegang teguh. Namun, komitmen ini tidak cukup diwujudkan hanya melalui pengalaman belajar di intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pemerintah telah mendesain untuk mencapai pendidikan yang bermutu, ditambahlah kokurikuler. Bahkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tahu bahwa telah dirilisnya struktur kurikulum, Bapak Ibu akan menemukan salah satu kolom tabel yang di dalamnya ada muatan jam pelajaran pada kokurikuler. Misalnya saya ambil contoh, satu mata pelajaran A, kita sebut saja, ada 72 JP intrakurikuler, di sebelahnya ada kolom kokurikuler 36 JP. Artinya, separuh dari jumlah intra adalah kokurikuler. Itu struktur yang cukup besar Bapak Ibu untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah menganggap untuk mencapai pendidikan bermutu tadi tidak cukup hanya sebatas intra dan ekstrakurikuler, akan ditambah pula kokurikuler. Dalam praktik kokurikuler, murid tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi dilibatkan secara emosional dan sosial. Mereka diajak memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan bertindak. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kalimat memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini adalah 3 kalimat dalam pengalaman belajar, atau kita sering sebut dengan 3M. Namun di kurikuler, 3M ini ditambah dengan satu kata lagi, yaitu bertindak Bapak Ibu. Jadi tidak cukup dengan pengalaman belajar 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk tercapainya kokurikuler yang baik, itu ditambahlah dengan kegiatan bertindak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saat murid bekerja sama dalam proyek tematik, menyelesaikan tantangan berbasis konteks nyata, atau berkontribusi dalam kegiatan sosial, mereka sedang menjalani pembelajaran yang menyentuh dimensi intelektual, etika, estetika, dan kinestetik sekaligus Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sederhanakan, intelektual, etika, estetika, dan kinestetik ini pada pembelajaran mendalam sering kita sebut dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Nah, jadi itu sudah merupakan bagian dari pembelajaran mendalam pada pendekatan PM, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kata lain, kokurikuler ini memberikan ruang hidup bagi pembelajaran mendalam untuk benar-benar terjadi bukan hanya di kepala murid, tetapi juga di hati, di tangan, dan tindakan nyata mereka. Kokurikuler menjadikan satuan pendidikan bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat bertumbuh sebagai manusia yang utuh, Bapak Ibu. Nah, tujuan kokurikuler ini tujuannya untuk mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan atau 8 DPL secara nyata dan kontekstual melalui pengalaman belajar yang bermakna. Ini tentu Bapak Ibu tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah untuk mencapai 8 DPL tadi. Nah, apa saja 8 DPL-nya? Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya melakukan review saja. Yang pertama, DPL 1 adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. DPL 2, keluargaan. DPL 3, penalaran kritis. DPL 4, kreativitas. DPL 5, kolaborasi. DPL 6, kemandirian. DPL 7, kesehatan. Dan terakhir, DPL 8 adalah komunikasi. Bapak Ibu sekalian, untuk kokurikuler tentu akan memiliki karakteristik. Nah, apa sih karakteristik dari kokurikuler ini? Nah, kokurikuler itu bersifat fleksibel dan kontekstual, serta dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan dan kekhasan satuan pendidikan.
Ingat Bapak Ibu, dapat dilaksanakan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, kegiatan kokurikuler tidak dirancang secara acak atau sekedar tambahan kegiatan. Nah, itu bukan Bapak Ibu. Kegiatan harus berangkat dari identifikasi DPL yang ingin dikuatkan atau diperdalam. Dengan menentukan terlebih dahulu aspek dimensi profil lulusan yang menjadi fokus, satuan pendidikan dapat merancang kegiatan kokurikuler yang relevan dan berdampak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada kepala satuan pendidikan sebagai unsur tertinggi di dalam satuan pendidikan, kiranya untuk menentukan kokurikuler ini, adakanlah sebuah pertemuan dengan wakakurikulum dan seluruh warga sekolah berbincang-bincang tentang 8 DPL ini, 8 dimensi profil lulusan. Kemudian tentukan mana fokus satuan pendidikan dari 8 DPL ini. Ketika sudah dapat fokusnya, Bapak Ibu bisa menentukan treatment atau bentuk kokurikuler apa yang akan dipakai untuk mendapati tujuan dari fokus DPL tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba bacakan ini. Sebuah kegiatan dapat dikembangkan sebagai bagian dari kokurikuler jika bertujuan untuk memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Jadi apapun bentuk kegiatannya, jika tujuan dari kegiatan itu untuk mencapai 8 DPL, Bapak Ibu, itu bisa dikaitkan sebagai kokurikuler. Kemudian juga menunjang kegiatan intra, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi murid. Dalam konteks ini, kokurikuler dapat dilaksanakan dalam 3 cara. Ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Cara pertama adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Kegiatan yang kedua itu bisa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Atau yang ketiga, cara lain yang relevan, Bapak Ibu. Kemudian cara lainnya mengacu pada kurikulum satuan pendidikan atau kebijakan pemerintah. Jadi bisa saja sewaktu-waktu pemerintah daerah dalam hal ini memberikan kebijakan bahwa akan fokus pada DPL A atau DPL B atau DPL 1 atau DPL 2 dan diberikanlah tema-tema untuk mencapai kegiatan pelaksanaan fokus DPL itu. Itu juga bisa Bapak Ibu. Tapi tidak semua Pemda akan melakukan seperti itu. Itu tergantung bagaimana analis-analis kebijakan di sebuah pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, kriteria kegiatan kurikuler itu adalah ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan untuk memperkuat 1 atau lebih DPL. Jadi, punya tujuan yang jelas Bapak Ibu. Kurikuler dirancang untuk mencapai DPL yang mana nih? Boleh 1 atau lebih, tidak masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan tema sebagai muatan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik murid. Jadi, satuan pendidikan diberikan kebebasan mengembangkan tema sesuai kebutuhan dan karakteristik murid. Nah, makanya tadi saya bilang, kepala satuan pendidikan bersama seluruh warga sekolah baiknya melakukan pertemuan khusus untuk membahas kokurikuler apa yang akan kita gunakan sesuai dengan tujuan mencapai 8 DPL tadi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan waktu secara fleksibel mengacu pada struktur kurikulum. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa struktur kurikulum yang baru itu ada kolom atau tabel khusus atau baris khusus yang menampilkan jumlah JP pada kolom kokurikuler. Nah, silakan Bapak Ibu buka-buka struktur kurikulernya, dilihat untuk pelajaran agama intranya berapa, kokurikulernya berapa, untuk pelajaran bahasa Indonesia berapa, bisa dilihat di situ dan disesuaikan saja Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas itu, teknik dan strateginya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, mengembangkan rangkaian kegiatan secara terencana. Nah, memuat tujuan, langkah-langkah pelaksanaan, dan asesmen. Minimal memuat 3 hal ini, Bapak Ibu. Jadi, pelaksanaan kokurikuler ini bukan bentuk pemenuhan kewajiban struktur kurikulum saja. Bukan
sebagai kegiatan yang menampilkan euforia yang besar tapi tidak bermakna. Bukan seperti itu. Pelaksanaan kokurikuler Bapak Ibu mesti memiliki tujuan, memiliki langkah pelaksanaan, dan tentu harus kita lakukan assess untuk melihat ketercapaian apa yang telah kita rencanakan tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di poin 4 ini Bapak Ibu. Mungkin hanya itu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat tentang panduan kokurikuler. Kita sudah buat 2 video. Pertama definisi, kemudian ada di video kedua ada pentingnya kokurikuler, kemudian ada tujuan, kemudian tadi barusan kita bahas adalah karakteristik. Di pertemuan berikutnya Bapak Ibu, saya akan coba membahas tentang kerangka pembelajaran kokurikuler yang ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.